Pemirsa, hari ini Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Patra Niaga. Kita akan simak bersama bagaimana jalannya rapat yang saat ini masih berlangsung di gedung DPR RI. Itu mulai Januari, Bapak Ibu sekalian, Januari. Jadi dapat saya sampaikan bahwa kami keterlambatan tersebut adalah karena adanya hambatan pada sisi supply dan atau rantai pasok. Tetapi hambatan tersebut memang merupakan kondisi yang di luar kendali kami, karena yang dapat kami fokuskan adalah hal-hal yang memang dapat kami kendalikan, yaitu pertama, kami telah menyampaikan permohonan neraca komoditas untuk tahun 2025 sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan impor pada bulan September 2024. Jadi itu dimulai di 2024 Bapak Ibu September. Nah, setelah kami mengajukan permohonan neraca komoditas, kami juga melakukan korespondensi dengan kementerian terkait yaitu ESDM dan menyampaikan apa saja potensi yang akan terjadi, misalnya potensi stock out apabila terjadi keterlambatan dari sisi supply. Neraca komoditas kami dapatkan pada tanggal 20 Januari 2025 dan persetujuan impor kami dapatkan di 23 Januari 2025. Akan tetapi pada saat kami mendapatkan neraca komoditas tersebut, sekitar 25% dari SPBU kami sudah mengalami stock out gitu ya. Jadi ada 25% yang mengalami stock out untuk beberapa varian. Tentunya kami juga berusaha memitigasi dengan cara membagi stok ya. Jadi untuk setiap daerah Bapak Ibu kita tetap ada, jangan sampai benar-benar stock out begitu. Segera setelah mendapatkan persetujuan, kami melakukan upaya percepatan untuk produk BBM sehingga kami dapat distribusikan sesegera mungkin. Namun yang perlu saya sampaikan adalah dibutuhkan waktu Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan. Jadi dari mulai penunjukan kapal, persiapan produk, sampai juga kami harus bongkar di terminal, pengetesan, dan sampai distribusi dari terminal ke SPBU itu membutuhkan waktu sekitar hampir 20 hari. Nah, upaya kami untuk mempercepat ketersediaan BBM di lokasi dapat dikatakan berhasil karena BBM tiba di terminal sekitar 6 Februari 2025 dan seluruh SPBU kami saat ini alhamdulillah telah bisa beroperasi seperti sedia kala itu per tanggal 11 Februari 2025. Gitu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ingrid. Jadi intinya tadi ada miss di dalam sistem perizinan di SDM ya Bu ya? Saya hanya bisa berbicara dari yang kita bisa kendalikan Pak, tapi yang di luar kendali kami mungkin saya kurang bisa menjelaskan kenapa. Thank you. Baik, selanjutnya PT BP AKR, Ibu Vanda Laura, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Pimpinan Komisi 12 DPR RI serta Bapak Ibu anggota Komisi 12 DPR RI. Nama saya Vanda Laura, saya selaku Direktur Utama PT Aneka Petro Indoraya atau lebih dikenal dengan BP AKR Fuels Retail. Nah, kami merupakan perusahaan patungan, jadi kalau boleh saya izin untuk memperkenalkan diri. Jadi mengenai perusahaan kami adalah perusahaan patungan antara AKR, perusahaan swasta nasional yang diwakilkan oleh Bapak Haryanto dan Ibu Mary di sini, serta BP, perusahaan energi terintegrasi yang mengembangkan jaringan dan mengoperasikan SPBU BP di Indonesia. Nah, kami pertama kali beroperasi di Indonesia semenjak tahun 2018. Tapi company kami didirikan tahun 2017. Nah, sehingga saat ini kami telah membuka dan mengoperasikan 63 SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Dalam mengembangkan bisnis kami di Indonesia, ada beberapa komitmen kami. Yang pertama itu untuk meningkatkan investasi dalam teknologi BBM dan juga infrastruktur, mengembangkan produk berkualitas yang lebih ramah lingkungan dan efisien
sesuai dengan agenda pemerintah terkait dengan penyediaan BBM ramah lingkungan bagi masyarakat luas. Kami juga membuka lapangan pekerjaan setiap kali kami membuka SPBU baru, dan ini tidak hanya untuk mengoperasikan SPBU tetapi juga membuka lapangan pekerja untuk mitra-mitra lokal kami yang ingin mengembangkan bisnisnya bersama kami. Dan juga kami selain itu melihat bahwasanya seiring dengan perkembangan industri ini, sektor retail diharapkan menjadi faktor pendukung pertumbuhan segmen bahan bakar di masa depan. Nah, seperti tadi pertanyaan dari Bapak Pimpinan mengenai kondisi kami di bulan Januari dan Februari. Pada bulan Januari dan Februari jaringan SPBU kami itu beroperasi secara normal, Pak. Ya, namun ada beberapa jaringan SPBU kami yang tidak dapat melayani penjualan BBM secara lengkap dikarenakan keterbatasan stok. Interupsi Pak Ketua. Ini soft copy-nya nggak ada, hard copy-nya nggak ada. Kita nggak tahu jaringannya di mana aja. Jadi supaya kita tahu soal keamanan supply BBM-nya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, ntar Pak Ramson biar dijelaskan dulu, ntar bisa nyusul ya. Ya, dilanjut dulu ya. Maaf Pak, kebetulan materinya sudah kami kirimkan berupa soft copy. Disusulkan, oke. Nanti Kalau AKR ada, belum masuk, yang joinnya ini nggak ada. Ya, oke. Nah, ya, memang pada saat itu terjadi kendala mengenai stok, tetapi sampai saat ini kondisi sudah kembali normal, Pak. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini. Memang diantaranya adalah proses pengadaan itu butuh waktu, Pak. Butuh waktu. Untuk kami sendiri dari BPAKR butuh sekitar 40 hari dari mulai proses nominasi, kemudian juga konfirmasi jumlah stok yang akan kami bawa ke Indonesia, kemudian mencari kapal, dan setelah itu juga pada saat kami proses pengiriman ke Jakarta terjadi congestion di terminal, Pak. Jadi memang kapal itu mengantri untuk loading maupun discharge juga. Gitu. Nah, itu menghambat proses distribusi dari import kemudian juga ke supply ke SPBU. Akan tetapi semuanya sudah kembali normal saat ini, dan kami pun juga sudah mengambil beberapa pelajaran dari kondisi yang kemarin gitu ya, mengenai ketahanan stok. Dan kalau kami lihat untuk menjawab concern tadi mengenai ketahanan stok menjelang Lebaran, saat ini kondisi kami untuk minyak bensin 92, 95 dan diesel setan 51 saat ini ketahanan stok untuk minyak bensin 92 sekitar 68 hari, dan kami ada rencana untuk bawa kembali barang di akhir bulan ini dan bulan depan. Jadi konfirmasi dari kami cukup Bapak Ibu untuk Ramadan. Kemudian untuk minyak bensin 95 sekitar 52 hari Pak, Bu, dan kemudian untuk minyak diesel itu ada sekitar 72 hari. Dan ini juga kami menyesuaikan dan juga mematuhi regulasi sesuai dengan peraturan BPMH Migas nomor 9 tahun 2020 untuk menyediakan cadangan operasional dengan cakupan waktu minimal 23 hari. Seperti itu, Pak.